Shalom Sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya mau sharing tentang tanda orang ahli. Ada SOP-nya gitu, ada step by step-nya, ada standar operating procedure-nya, SOP. Biasanya kalau orang ahli itu pasti langkah pertama kan dia praktek dulu nih. Setelah praktek ngalamin gitu kan. Contohnya misalnya teknisi atau dokter kan praktek dulu. Setelah praktek jadi mahasiswa magang atau teknisi setelah ngoprek-ngoprek mesin, terus dia berpengalaman nih. Dari pengalaman itu dari pengalaman itu membentuk pemahaman. Kalau misalnya teknisi motor, montir motor atau mobil, jadi kan dia tahu kalau bunyi begini kerusakannya di mana. Kalau kerusakan bunyi seperti itu kerusakannya di mana. Kalau ngadat gimana? Di bagian olinya atau di bagian apanya itu saya nggak ngerti lah. Intinya seperti itu kan, orang itu kalau makin ahli biasanya dia makin detail gitu kan. Istilahnya dia paham banget detail-detailnya gitu. Jadi yang pertama itu dia ngalamin dulu, praktek dulu. Dari praktek dan pengalaman itu dia dapat pemahaman, dapat pengertian, dapat pengetahuan. Nah, ini bisa dibilang dapat hikmat lah. Dapat pengalaman, pengertian, pemahaman, bisa dibilang dapat hikmat lah, dapat ilmunya, orang bilang ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang tahap yang ketiga. Biasanya kalau orang yang benar-benar jago, itu bisa mengkomunikasikannya, membahasakannya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang awam. Sehingga orang-orang awam pun yang nggak ngerti bisa ngangguk-ngangguk, bisa ngeh lah istilah katanya. Ini biasanya kan ada tuh orang yang dia jago banget, dia ngerti, dia paham banget, prakteknya dia lihai banget, tapi kalau disuruh ngajar atau suruh mengkomunikasikannya, dia terbata-bata, kesulitan, orang yang mendengarnya itu kebingungan. Nah, itu belum benar-benar ahli. Tanda kalau orang itu sudah ahli di bidangnya, sudah ahli di pengalamannya, ya seperti itu. Ini nggak harus pekerjaan ya. Mungkin dia ahli karena dia telah melewati pergumulan, misalnya dulu dia narkoba gitu, atau judol gitu, tapi dia sudah bertobat, atau kayak okultisme, kayak Mongol gitu kan. Mereka kan sangat ahli, dulu kan pernah terlibat hal-hal begitu, kemudian mereka bisa paham cara kerjanya si iblis, kemudian pada saat di podcast dia bisa membahasakannya dengan cara yang sederhana, sehingga banyak viewers yang nonton podcast-podcast Kak Mongol. Ya intinya seperti itu ya. Ini tanda bahwa seorang itu ahli. Yang pertama dia pasti praktek, ngalamin dulu. Yang kedua dia dapat pengalamannya, dapat pengetahuannya, dapat hikmatnya, dapat pengertiannya. Karena hanya orang yang mengalami yang baru bisa mengerti dan memahami, sesuai dengan quote drakor yang pernah saya nonton di drakor Taxi. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi. Ini saya dapat dari pakar komunikasi Kemal Mukhtar, bahwa kadang-kadang orang itu punya produk bagus tapi tidak mampu mengkomunikasikannya, akhirnya penjualnya anjlok. Jadi kalau tanda orang yang benar-benar lihai di bidang tersebut atau jago,
dia bisa mengkomunikasikannya dengan cara atraktif, dengan bahasa yang mudah, sederhana, awam, dan mudah dimengerti oleh orang-orang orang-orang awam sekalipun. Dan mungkin mereka bukan saja mengerti, tetapi dibahasakannya sederhana sehingga sampai ke hati. Benar-benar ngeresep ke dalam hati dan pikiran mereka. Mantap. Itu berarti tanda orang ahli ya. Kesimpulannya, tanda orang ahli, ya praktek, dia dapat pemahamannya, dapat hikmahnya, dia bisa mengkomunikasikannya dengan cara yang atraktif dan sederhana. Demikian sharing kali ini tentang 3 tanda orang jago, orang ahli, orang lihai di bidangnya. Semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.